sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Ya, SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong Kapolres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Nah, coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikoding dilepaskan semua termasuk anaknya Sekda Solo untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi. Maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari si kecanduan narkoba. Dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo. Dan karena bapaknya jadi presiden, dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikbudrismen yang menerima Nadiem Makarim koruptor pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, disaksikan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Sehingga bisa diangkat jadi wakil. Daripada kita melakukan perubahan warna dulu. Gimana rakyat Indonesia tanggapannya? Dengan gaya sok pintar, membawa buku catatan, seolah siap menulis semua keluh kesah korban. Namun warga justru heran, karena sejak tadi halaman bukunya tetap kosong dan pena tak pernah menyentuh kertas. Ternyata semua cuma gaya-gayaan belaka dan pencitraan semata. Semua demi sebuah cita-cita, semua demi sebuah kemenangan, demi sebuah cita-cita, semua demi sebuah
Kebijakan Pak Jokowi rugikan negara hingga 25 triliun per tahun. Pernyataan ini bukan datang dari oposisi, bukan datang dari pengamat kritis, tapi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam rapat DPR, Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya menjadi kebanggaan Presiden Jokowi justru membuat negara tekor hingga 25 triliun per tahun. Kenapa? Karena aturan itu menjadikan batubara sebagai barang kena pajak, yang artinya pengusaha batubara bisa menagih restitusi PPN dalam jumlah besar kepada negara. Dan restitusi inilah yang menggerus APBN. Alih-alih negara mendapatkan tambahan pemasukan, justru negara harus membayar kembali pajak puluhan triliun kepada korporasi besar. Ini bukan kebocoran kecil, ini lubang fiskal raksasa. Purbaya sampai mengusulkan kebijakan bea keluar batubara hanya untuk menutup kerugian akibat regulasi yang dibuat di era Pak Jokowi. Artinya, pemerintah sekarang dipaksa memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ini ironi, bukan sekali Pak Jokowi membuat kebijakan yang merugikan negara. Alam rusak karena tambang batubara, dan celakanya negara malah rugi. Jangan pedulikan apa kata mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 20 Januari 2026 saya secara resmi menerima surat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas inisiatif dan kebaikan dari Ketua PP Muhammadiyah Bapak Bushro Mikodas. Beliau adalah Ketua Bidang Hukum dan HAM. Ini surat kuasa saya pegang ya. Jadi ini resmi. Saya mendapatkan bantuan dari LBH Muhammadiyah dengan mengirimkan 6 advokatnya, yaitu Bapak Ikhwan Pahrojis SH, Ewi SH, Suyanto SH MH, Inung Wondo Saputro SH MH, Erwin Ardianto Utomo SH, Rashid Ridho SHMH. Jadi ini tambahan amunisi, tambahan kekuatan bagi saya untuk menghadapi proses kriminalisasi yang sampai dengan hari ini masih saya hadapi. Jadi ini sekaligus ya saya memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa satu lagi tambahan tim dari LBH Muhammadiyah sudah menjadi kekuatan bagi saya, dan ini dampaknya sangat luas ya, semua masyarakat sudah tahu. Jadi saya ya Dr. Tifauziatnya Suma memberikan kuasa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 310, 311, pasal 160, 27A, junto pasal 45, pasal 28 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE di Polda Metro Jaya. Penerima kuasa adalah LBH Muhammadiyah yang diwakili oleh 6 pengacara untuk memberikan pendampingan kepada saya pada tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya menghadap pejabat pada semua instansi baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, memberikan keterangan yang diperlukan, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi dan atau ahli-ahli, atau menolak bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang memberatkan, meminta salinan atau turutan berita acara, penetapan putusan atau lainnya, dan atau pada pokoknya penerima kuasa dapat melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut hukum. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya menandatangani surat kuasa hukum ini. Saya akan kembali ke Solo. Presiden, kalau dia bilang sama polisi, sekian tahun nggak bisa ketahuan ijazah si Jokowi itu palsu atau asli. Selesai itu, 1 hari. Tapi memang saya sampai sekarang nggak punya harapan kalau Prabowo itu berani. Kenapa bilang? Ini waktu rapat di Gerindra dulu, waktu Prabowo ngomong hidup Jokowi, itu dia kan sebetulnya menutup, karena waktu Jokowi datang itu audiens rapat itu kan sebetulnya agak mengejek si Jokowi, dia kan gitu kan. Ditutuplah sama omongannya Prabowo yang bilang hidup Jokowi. Satu itu. Yang kedua, Prabowo ngomong ini guru politik saya. Berikutnya katakan ini hopeng saya, sahabat karib, segala macam. Jadi kalau saat ini yang paling bertanggung jawab kondisi tentang ijazah kisru itu Prabowo sebagai presiden dan ketua DPR, karena dia harusnya bersuara menyampaikan aspirasi rakyat. Harusnya dia panggil RT sini. Kan udah hal interpelasi lah, iya, investigasi. tapi kan dia bilang, tapi semua ini udah terkooptasi sama si Jokowi.
Jokowi ini kalau saya bilang licik. Jadi Jokowi ini begitu duduk jadi presiden, apa yang dilakukan? Membuat pertahanan diri. Dia tempatkanlah pejabat-pejabat itu adalah orang-orang dia. Mau dongok, mau tolol, mau gendeng, diangkat. Lihat aja jadikan bupati, jadikan komisaris, jadikan kapolri, jadikan panglima TNI, jadikan kepala staf angkatan. Dia cari orang-orang yang dia yakinin orang dia. Tidak ada yang namanya cek kompetensi itu, nggak ada. Dan itu dilanjutkan lagi dengan Prabowo. Itu kan namanya membuat pertahanan diri. Sehingga kalau nanti rakyat ribut, wah gue kan udah banyak yang ngelindungin nih teman saya. Itu pemimpin pengecut, pemimpin licik, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya saja.